tidak ada. Bergabung lagi di Rossi dan kita sedang berbicara soal membidik Jokowi lewat Ahok. Pemberitaan media itu fakta atau provokasi? Saya kembali ingatkan bagi Anda netizen, jika Anda ingin memberikan komentar silahkan hashtagnya Panglima di Rossi, perhatikan penulisannya ya. Mention at Kompas TV. Tadi kita sudah bicara soal produk tulisan Alan Nairn, seorang wartawan senior Amerika Serikat. Tadi sudah dibicarakan oleh para pemimpin redaksi. Tapi saya ingin dapat dulu pendapat dari Pak Salim Said. Anda selama ini banyak mengamati soal kiprah militer. Tidak bisa dipungkiri bahwa selalu ada kecurigaan, ini militer masih main-main di politik apa enggak ya? Makar apa enggak ya? Kalau saya akan bicara soal ini nanti. Tapi kalau bicara soal produk tulisan Alan Nairn sendiri, apa pandangan Anda? Mungkinkah tentara seberani itu? Memikir kita ini masih di zaman Orde Baru, di mana orang gampang desas-desus menyebar dan mudah dipercaya. Zaman ini sudah berubah. Jadi orang ini terlambat. Dia membuat analisa tentang keadaan sekarang dengan menggunakan data masa lalu. Itu sebabnya saya tidak setuju Anda menyebut dia wartawan senior Amerika atau wartawan apa. Dia bukan wartawan, dia aktivis, provokator. Dan dia sudah mengacau kita bertahun-tahun. Jadi saya harus memuji sikap Panglima yang tegas, yang tidak mau jadi ikut gila oleh orang gila yang datang dari negeri sana. Anda sama sekali tidak melihat bahwa ada sisi benarnya di tulisan itu? Tidak. Orang ini terbiasa membuat provokasi seperti itu. Dan dia tahu betul di negeri ini masih banyak orang belum merdeka. Artinya masih mental inlander. Itulah konsumen dia. Oleh sebab itu saya menolak berapa stasiun TV yang minta saya bicara mengenai Alan Nair. Bahkan ada yang memperhadapkan saya dengan dia. Saya bilang saya nggak mau. Itu orang nggak bermutu. Baca aja tulisannya. Kalau dia ngerti betul Indonesia sekarang. Di mana posisi TNI, hubungan sipil militer, undang-undang TNI. Dan perkembangan 15 tahun. Begini ya Rossi. Sebagian besar hidup saya mempelajari hubungan sipil militer. Khususnya di Indonesia. Dan saya tidak melihat kebenaran apapun dalam tulisan dalam apa yang dia tulis. Nanti kita akan bahas Tapi lagi, yang membuat Prof. saya sedih, kita jadi ribut. Panglima yang banyak kerjaan suruh datang ke sini, kita ikut bicara. Maksudnya jadi tambah beban harus datang ke sini. Iya, karena ada kerjaan lain yang harus diurus. Ini juga penting, Prof. Ya penting, tapi ini menjadi penting karena kita meladeni si bule itu. Ini loh persoalannya. Apa tidak ada lagi topik lain, Rossi? Cobalah cari topik yang lebih. Kita memang ada begini, kita sekarang malam hari ini sudah mendapat masukan dari para pemimpin redaksi harian nasional yang mengatakan bahwa ini kolom pribadi, jadi jangan dipandang sebagai sebuah karya jurnalistik dengan disiplin verifikasi karena adalah salah satu hal yang paling mutlak dalam memproduksi tulisan jurnalistik atau laporan investigasi adalah disiplin verifikasi. Meskipun sumber anonim itu tetap diperbolehkan, tetapi harus tetap ada disiplin verifikasi. Meskipun demikian Pak Panglima, kita tidak bisa menafikan bahwa saat ini posisi militer di tengah kondisi setelah pilkada. Pilkada sudah selesai, tapi rasanya kok masih belum reda juga ya. Situasi yang cukup panas ini. Besok tetap ada aksi massa. Begitu juga dengan hari Selasa. Sebenarnya seperti apa posisi tentara terhadap aksi-aksi yang bisa dianggap oleh, ini kan ada dua kelompok yang berhadapan diametral. Bagaimana posisi militer terhadap aksi-aksi yang dianggap merongrong kewibawaan pemerintah? Rossi, jadi aksi-aksi yang dilakukan ini terhadap Ahok semuanya terkait dengan pilkada dan masalah Ahok yang diduga penista agama. Di dua pilkada sama Ahok sebagai penista agama. Dua-dua ini yang satu masalah politik praktis, yang satu masalah hukum. Ini dua-duanya bukan kewenangan TNI.
Kalau toh ada irisan sedikit TNI ikut di situ, itu karena TNI Ikut mengamankan. membantu kepolisian Republik Indonesia turut memantau, mengamankan sehingga proses ini berjalan dalam kondisi sosial yang baik, tertib. Dan itu pun dilakukan oleh TNI atas permintaan Kepolisian Republik Indonesia. Begitu. Jadi memang dalam hal ini tentara membackup atau mensupport, mendukung kepolisian yang memang bertanggung jawab atau memiliki otoritas pada keamanan dalam negeri. Begitu kan yang Undang-undang mengatakan seperti itu. Bagaimana menjawab kecurigaan soal posisi Panglima yang dianggap tidak full backup pada pemerintahan Jokowi? Misalnya begini Pak, pada demo aksi damai 212 begitu ya, Pak Panglima berbeda sendiri dengan kostum, berbeda dengan pecinya Pak Jokowi, berbeda dengan pecinya Pak JK begitu. Bapak sendiri langsung terlihat dengan peci putih yang kemudian diidentikan sama dengan peserta aksi. Komunikasi juga menyangkut ikon atau tanda begitu. Apa pesan apa yang ingin Anda sampaikan bahwa Anda berbeda dengan pecinya presiden tapi sama dengan pecinya peserta aksi demo? Sebenarnya sudah jawab, komunikasi kata kuncinya. Saya mengamati betul siapa pimpinan saya. Pimpinan saya adalah Presiden Jokowi, seundang-undang Panglima tertinggi. Maaf kalau saya salah, kalau beliau tersinggung. Beliau adalah orang yang berani dan nekat. Siapa, Pak Jokowi maksudnya? Ya, orang berani dan nekat. Begitu dilarang, justru berangkat. Ini yang soal ikut sholat Jumat? Iya. Saya sudah memperkirakan itu, semuanya kita sepakat jangan ke sana, kan gitu. Bismillah, kita sholat bersama-sama. Karena saya sudah paham itu yang akan dilakukan, maka saya sudah bawa di rumah peci merah. Peci putih? Peci putih. Nah, peci putih ini saya ngetes saja, ngantuk Mbak. Peci putih adalah komunikasi. Komunikasi. Saya melihat dengan banyaknya massa seperti itu, ratusan ribu bahkan sampai jalan 1 juta. Pas Pampres taruhlah 300 orang pas Pampres. Apabila masyarakat ingin salaman berebut saja, dari belakang berdesak-desakan, tidak bisa menahan. Maka saya menggunakan komunikasi peci putih. Saya nggak ngerti, hubungannya apa ya Pak? Hubungannya, kalau lihat wajah saya stres itu. Karena apa? Yang dilakukan oleh presiden ini sangat berbahaya. Bukan niatnya dari yang aksi itu. Tetapi apabila sekarang kalau kita jalan-jalan aja. Sorry, emangnya kalau peci putih kemudian jadi nggak bahaya? Bapak Nah ini atau dia, presiden? saya katakan komunikasi. Peci putih lah yang berkomunikasi. Bahwa saya sama dengan para aktivis, para peserta aksi. Kan gitu. Saya ini terjadi apa-apa. Karena saya sama-sama, saya bisa juga mengatakan yang tenang. Itu adalah dalam ilmu militer diajarin psikologi massa. Begitu. Apa Bapak ingin mengatakan bahwa jika terjadi apa-apa, saya adalah bagian dari Anda, sehingga jangan... Saya bisa mengendalikan. Dan saya yakin dengan cara seperti ini, ya kan? Saya juga sama-sama juga. Mereka kan umat Islam, apa salah saya pakai topi putih? Begitu. Tetapi Bapak intinya itu. Apakah Bapak paham ataukah Bapak sempat menyadari bahwa ini disalahartikan? Emang gue pikirin. Karena di dalam doktrin militer, apa yang menjadi utama adalah asas tujuan. Tujuan saya mengamankan presiden saya, pimpinan saya, apabila terjadi yang paling emergensi. Maka saya lakukan dengan cara apapun juga nggak ada masalah. Yang penting tujuan berhasil. Memang itu berisiko. Ya risiko jadi Panglima TNI seperti itu. Memang dalam waktu yang bersamaan kemudian ada berita juga dari media internasional yang mengatakan bahwa Panglima TNI ini sulit dikontrol katanya. Memang saya sulit dikontrol. Yang bisa mengontrol saya hanya presiden. Karena itu tanggung jawab saya sama presiden. Orang lain emang gue pikirin. Bapak saat ini orang melihat bahwa kok kan ada Bapak
kita tidak menafikan ada semacam, benar nggak sih Pak Gatot ini loyal? Benar nggak sih Panglima TNI ini loyal dengan Panglima tertinggi pemerintahan sah saat ini, Presiden Jokowi? Kemudian ada anggapan bahwa kok nggak pernah itu secara tegas diungkapkan oleh Pak Gatot. Gimana pandangan Bapak? Secara tegas maksudnya secara tegas. Mengatakan bahwa setia dan akan mendukung pemerintahan yang syah di bawah pemerintahan Bapak Jokowi. Sering saya lakukan itu. Sering. Tapi apapun penilaian masyarakat saya tidak peduli. Cukup pimpinan saya melihat saya, pimpinan saya menilai saya, apapun juga. Karena yang mengangkat saya adalah presiden. Suatu saat saya dicopot sama presiden, itu urusan beliau. Di waktu yang bersamaan juga Pak Panglima memang kan kemudian ada desas-desus, pasti Bapak juga tahu Panglima seharusnya diganti, Panglima sampai kemudian diklarifikasi sendiri oleh Presiden. Saya coba ingin ingatkan kembali seperti apa statement Presiden Jokowi pada waktu itu. Berseliweran informasi-informasi seperti itu, isu berseliweran kanan kiri seperti itu, sehingga tadi saya ngajak Panglima untuk menyampaikan, menegaskan tidak ada yang namanya penggantian Panglima TNI, tidak ada. Karena beliau telah bekerja pagi, siang, malam dengan baik. Pak Gatot kalau boleh cerita, sesungguhnya suasana seperti apa sih yang kemudian sempat dianggap bahwa Bapak ini memang layak diganti dan kemudian Presiden turun tangan untuk menghentikan wacana itu? Saya katakan bahwa saya tidak peduli semuanya. Orang mau bilang apa segala macam saya nggak peduli. Begitu. Bahkan pada saat itu di istana saya ingat tanggal 9 November pada saat penganugerahan gelar pahlawan. Presiden, saya dipanggil Presiden. Pak Panglima, ini kok banyak isu seperti ini. Siap Bapak Presiden. Nah terus kan saya tidak mungkin menjawab tidak bakal dicopot. Semuanya kan di tangan Bapak Presiden. Ya saya diam saja Pak. Kalau gitu saya ditanya siap. Saya perintahkan mendampingi. Karena memang dalam melaksanakan tugas dalam situasi yang sama-sama kita alami tersebut, saya harus berpikiran, kalau saya berpikiran normal biasa saja, ke kantor pagi, kemudian siang pulang, main golf, itu kan normal. Nggak akan bisa seperti ini. Saya pun harus berpikir yang sedikit-sedikit abnormal. Misalnya? Ya? Misalnya? Pakai topi putih tadi kan. Kan nggak normal. Rosi bilang itu kan nggak normal kan? Ya kan? Saya lakukan itu. Tapi asas tujuan tadi, bahwa semuanya aman. Gitu. Saat ini memang ada kondisi di tengah dua kelompok yang berhadapan secara diametral. Bapak dianggap lebih mewakili mereka yang menyuarakan aspirasi bahwa soal aksi bela Islam begitu. Pernahkah Bapak memang digoda untuk menjadi pemimpin alias menjadi presiden? Gak usah dijawab dulu, kami kembali sesaat lagi.